Beberapa minggu yang lalu, cucu saya namanya Ruben. Ruben ini berumur 11 tahun. Satu saat tanya sama ibunya, mamahnya, "Mah, apakah Adam itu masuk surga?" Ya, ternyata pertanyaan ini pertanyaan yang menjadi basic, pertanyaan dasar untuk kita mengenal bagaimana saya masuk surga. Pagi ini, Bapak, Ibu, Saudara, silahkan bertanya pada diri sendiri atau pada tetangganya, kanan kiri, apakah Adam masuk surga? Kalau dijawab, ya masuk surga atau tidak masuk surga. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah masuk surga atau saya akan masuk surga? Pertanyaan kapan masuk surga masih jadi perdebatan. Yang pertama tentang Adam, apakah masuk surga atau Adam binasa? Saya lontarkan pertanyaan ini kepada teman-teman teolog, kepada mahasiswa teologi, ternyata menjadi perdebatan. Tapi kalau kita melihat tokoh-tokoh Kristen dalam perjanjian yang lama, selalu ada pertanyaan, bagaimana tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu bisa masuk surga? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar. Bagaimana saya harus yakin bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian masuk surga. Dan ya, diskusi ternyata teolog-teolog ada dua pandangan. Yang pertama katakan nanti Adam itu akan masuk surga. Tapi yang kedua, Adam tidak masuk surga. Nah, apa yang saya yakini? Saya meyakini bahwa Adam setelah berdosa, di dalam kitab Kejadian pasal 3, Adam memberontak Allah karena Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah, tapi Adam tertipu oleh ular. Mengapa Adam itu makan buah itu? Jawabannya, itu pilihan Adam. Benar, itu pilihan Adam. Tapi mengapa Adam terdorong dan memutuskan bahwa Adam makan itu? Jawabannya kita bisa simpulkan karena Adam lebih beriman kepada ular dibandingkan Adam beriman pada Allah. Firman Allah katakan, jangan kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Tapi ular berkata, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Dan Adam di dalam dua pilihan ini, dia beriman kepada ular. Dia pengen menjadi seperti Allah sekalipun dia belum melihat. Dan pada waktu dia makan, maka Adam mati. Hukuman Allah terjadi, konsekuensi orang yang tidak beriman pada Allah ada akibatnya, maka dikatakan Adam berdosa. Tapi setelah Adam berdosa, Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan janji Mesias, janji keselamatan. Kalau Adam berdosa, Adam ada solusinya, bahwa nanti akan datang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala dari keturunan ular itu. Itulah janji Mesias, terkenal dengan proto-evangelium. Evangelium itu adalah kabar baik, Injil, dan proto itu yang awal. Jadi setelah Adam berdosa, ada Injil yang awal, itu janji Mesias. Tapi kalau kita lihat narasinya,
setelah janji Mesias itu datang, Adam tidak pernah percaya. Tidak pernah percaya pada janji Mesias ini. Dan ini terbukti hukuman Allah kepada Adam itu dikatakan di sini bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari debu engkau akan kembali menjadi debu. Artinya apa? Dari debu akan kembali menjadi debu. Kalau kita lihat dari kitab Ayub, kita akan tahu bahwa kitab Ayub mengatakan demikian. Jikalau Allah itu menarik rohnya, jadi menarik rohnya kembali, maka dikatakan dia menarik nafasnya kembali. Artinya pada waktu Adam itu diciptakan dari tanah, dia menjadi makhluk hidup. Apa yang bisa membuat dia hidup padahal dia tanah? Jawabannya, karena dihembusi oleh roh Allah. Pada waktu dihembusi roh Allah, debu berbentuk manusia bisa hidup menjadi makhluk hidup. Tetapi pada waktu Adam berdosa, Allah mencabut rohnya itu, nafasnya itu dicabut, dan Ayub 34 ayat 14-15 mengatakan pada waktu nafas Allah itu cabut, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia menjadi debu. Inilah akibat dosa. Akibat dosa bukan hanya mati di dunia, bukan mati masuk tanah, tetapi binasa. Di dalam Roma 3 ayat 23, sebab manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut sama dengan binasa, yaitu tidak ada kehidupan yang kekal. Jadi kalau melihat ini, upahnya Adam binasa. Jadi kita melihat bahwa Allah selanjutnya mengatakan di pasal 3 ayat 23 dan 22 ini, kita bisa melihat pada waktu Allah itu penuh kasih, dia memberikan baju dari kulit binatang. Ini melambangkan bahwa orang yang selamat akan datang, akan ditebus oleh anak domba Allah. Ada sembelihan, ada darah persembahan dari domba, dan kulitnya itu tutupkan jadi pakaian Adam dan Hawa. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah Adam dengan kasih karunia Allah ini, Adam percaya bahwa itulah keselamatan? Kalau melihat ayat selanjutnya, ternyata di ayat 22 dan 23, berfirmanlah Tuhan Allah, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil dari buah pohon kehidupan. Ternyata di Taman Eden ada buah yang terlarang, kalau makan mati. Tetapi Allah juga ada pohon yang buahnya membawa kehidupan. Allah katakan jangan sampai Adam ambil itu, dan dikatakan kalau sampai ia makan buah itu, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Berarti kalau dia makan buah itu, Adam hidup selama-lamanya. Dan Allah menjaga itu dari Taman Eden dengan kerub itu. Maka setelah itu Adam diusir dari Taman Eden. Pada waktu Adam diusir dari Taman Eden, maka matilah Adam berumur 930 tahun. Dan pertanyaannya, apakah Adam tetap masuk surga? Ada yang menafsir Adam setelah itu meyakini janji Mesias, janji Allah itu. Tetapi di Ibrani pasal 11
ini terkenal dengan tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama. Kalau pertanyaannya, bagaimana orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu bisa masuk surga? Maka dari Ibrani pasal 11 bisa terlihat tokoh-tokoh yang tertulis dalam Ibrani pasal 11, dia percaya akan janji Mesias. Abraham percaya karena pada waktu dia mau sembelih anaknya Ishak, Allah menyediakan, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anaknya, karena Allah menyediakan anak domba. Akhirnya yang disembelih anak domba itu, itulah tipe di mana nanti antitipenya adalah Yesuslah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Abraham percaya, sehingga di dalam Ibrani pasal 11 di situ ditulis tokoh-tokoh yang percaya pada Yesus Kristus, termasuk Musa. Bagaimana Musa bisa masuk surga? Karena dia pandangannya ditujukan kepada Kristus. Sekalipun pada Perjanjian Lama Musa belum mengenal bagaimana Kristus itu datang, tapi imannya akan janji Tuhan, dia pasti masuk surga karena percaya pada Yesus Kristus. Dan di Ibrani 11 kalau kita baca dengan teliti, ternyata tokoh pertama yang ditulis di Ibrani 11 yaitu Habil. Habil persembahannya dikenan oleh Allah karena iman. Kain ditolak karena tidak beriman. Dan di situ Ibrani 11 tidak ada nama Adam. Kalau tidak ada nama Adam, berarti penulis kitab Ibrani, Paulus atau Apolos, kita bisa menyimpulkan Adam tidak pernah tercatat sebagai orang yang beriman. Maka Ibrani 11 ayat 6, orang yang tanpa iman tidak akan dikenan oleh Allah. Maka inilah akibat Adam berdosa, dia binasa. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan Adam dengan saya? Bagaimana hubungannya Adam dengan setiap manusia di dunia ini? Maka kita bisa lihat di kitab Roma, ini tadi Ibrani 11 ayat 4, kita menemukan bahwa tokoh pertama yang ditulis kitab Ibrani adalah Habil. Tapi kita bagaimana hubungan Adam dengan kita? Maka kita akan tahu di teologinya Paulus, dia menyimpulkan ternyata ada Adam pertama dan Adam yang kedua. Yaitu yang pertama Adam itu, Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Lalu kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-12 dikatakan gini, apa hubungannya Adam dengan saya? Apa hubungannya Adam dengan setiap manusia? Maka dikatakan oleh Paulus di kitab Roma, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Karena Adam berdosa, dunia berdosa oleh satu orang. Jadi dosa di dunia ini masuk oleh satu orang, yaitu namanya Adam. Dan juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang. Ini Roma 5 ayat 12. Maka kalau kita melihat pada waktu Adam berdosa, Adam dihukum binasa, maka setiap orang yang lahir di dunia ini, dia sudah berdosa dan dia upahnya maut. Roma 3:23 Paulus tegaskan, sebab tidak ada perbedaan, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Maka ada orang yang sombong sedikit. Saya orang kaya tidak berdosa, tidak bisa. Oh, saya orang pangkat, saya bukan orang berdosa. Alkitab katakan tetap berdosa. Oh, saya orang kudus, orang yang beragama, yang baik-baik, rajin ibadah, banyak berdoa, banyak beramal, banyak berbuat baik. Semua tetap berdosa menurut Alkitab. Sebab pada waktu Adam berdosa, semua manusia berdosa. Dan Adam binasa, semua orang binasa. Maka bagaimana pertanyaannya? Dengan dosa saya, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan sebentar lagi kita mau Natal. Itu sebabnya awal dari kita mengenal kasih karunia Allah, perlu menyadari dulu bahwa saya orang yang berdosa, dimurkai Allah dalam maut. Tanpa itu kita tidak mengenal kasih karunia Allah yang begitu besar. Maka di Roma pasal 5 tadi dikatakan dalam Yesus Kristus, ya, karena satu orang yaitu Yesus Kristus dilimpahkan anugerah kebenaran, dilimpahkan kasih karunia Allah. Allah yang mengasihi orang berdosa, Allah yang mengasihi orang-orang yang di dalam maut. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 4 Allah mengatakan, Allah kasih karunia Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Dia mengutus anaknya. Kalau Allah hanya di surga, Dia katakan saya mengasihi orang berdosa, mana buktinya? Buktinya Yesus datang ke dunia ini. Dengan satu orang ini Paulus katakan, semua orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita bisa melihat 1 Korintus 15 ayat 22. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi kalau dia ada di dunia, dia ada dalam persekutuan dengan Adam, semua orang itu mati dan dihukum maut. Tapi semua orang akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau dia ada di dalam Kristus, dia tidak mati tapi hidup. Paulus katakan, semua dalam persekutuan dengan Adam berdosa dan mati. Ternyata di dunia ini didebat salah satu tokoh filosof dari Inggris. Dan ini seringkali diajarkan di sekolah-sekolah. Teorinya itu teori tabula rasa. Teori tabula rasa ini diperkenalkan oleh John Locke abad 17-an. Dia katakan tabula rasa itu lampiran kertas kosong. Dan banyak orang meyakini ini, yaitu kalau manusia lahir itu tidak berdosa. Tapi ada pertentangan teologis filosofis, yaitu oleh John Locke dikatakan manusia lahir itu seperti kertas putih. Kalau dia berbuat atau dia berpikir, itu kertas itu dikasih coretan. Maka coretan hitam menunjukkan dia berdosa. Bagaimana dia bisa menghapus dosanya itu? Berarti dia harus berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, maka dosanya bisa terhapus. Tapi kalau kita melihat Alkitab, bagaimana dosa manusia diampuni? Jawabannya ya hanya karena dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Orang yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus, dia akan hidup kekal. Mengapa hanya Yesus, satu orang, bisa membuat orang hidup kekal? Mengapa hanya Yesus, satu-satunya jalan menuju kepada Bapa?
masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Paulus menegaskan bahwa ternyata bahwa Adam ini ada tubuh yang katakan tubuh duniawi. Ini di ayat 40, namanya tubuh alamiah, dan Adam itu disebut makhluk hidup karena dia berasal dari debu. Dan kalau dia berdosa pasti mati, kena maut. Tapi Yesus beda. Adam pertama dengan Adam kedua beda. Apa yang membedakan? Yesus tubuhnya bukan dari debu. Yesus tubuhnya dari surga. Maka yang bisa ke surga kalau dia dari surga. Yang kedua dikatakan inilah tubuh rohaniah. Kenapa dia dikatakan tubuh rohaniah? Karena rohnya itu yang memberi hidup. Dan Yesuslah yang berasal dari surga. Maka pertanyaan awal bagi Anda, bapak-bapak, saudara semuanya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki persekutuan dengan Kristus? Tanpa persekutuan dengan Kristus dikatakan tidak hidup. Kalau tetap dalam persekutuan dengan Adam, dia akan tetap mati dan masuk maut. Kalau dia dikubur hanya masuk debu, tapi persoalannya dia menuju maut. Dan orang-orang yang percaya pada Yesus, dia ada dalam persekutuan dengan Kristus, dia memiliki hidup kekal. Itulah masuk surga. Kita akan tahu bagaimana orang-orang yang ada dalam Kristus, dikatakan yang dalam daging dan darah seperti Adam, dia akan binasa. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, dia dari surga dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada dalam persekutuan dengan Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah saya masuk surga? Kalau Adam tidak masuk surga, bagaimana sekarang? Saya ikut Adam atau saya ikut Kristus? Pertanyaannya bagi saya sekarang ini aplikatif, aplikasi. Apakah saudara sudah masuk surga? Ya, saya ketemu mahasiswa di kelas, ada sekitar 40-an mahasiswa, Kristen semua, Kristen semua. Saya tanya, adik-adik, apakah adik-adik sudah masuk surga? Dia jawab, belum Pak. Saya tanya, bagaimana kamu bisa masuk surga? Ya, saya percaya Tuhan. Saya katakan, percaya Tuhan yang mana? Tidak jelas. Hanya percaya Tuhan, ayatnya tidak ada. Di Alkitab hanya percaya Yesus. Saya tanya begitu, oh iya, saya percaya Yesus. Lalu saya tanya lagi, kalau kamu sudah percaya Yesus, kapan masuk surga? Jawabannya, nanti Pak saya masuk surga. Kalau nanti saya masuk surga, pasti masuk surga atau tidak? Belum tahu. Ya, Alkitab tidak mengajarkan itu. Tapi Alkitab memberitahu bagaimana saya masuk surga. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 kita bisa melihat nanti. Yohanes 3 ayat 5 Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Seringkali dikaitkan dengan baptisan air. Ayat ini Yohanes 3 tidak bicara tentang baptisan air. Kalau kita melihat dalam teksnya, narasinya, itu jelas Yohanes 3 ayat 5 mengatakan apa yang dilahirkan dari air dan roh itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 6-nya,
yaitu dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari jasmani itu adalah jasmani. Artinya apa yang dilahirkan dari lahir rohania itu daging. Maka kalau dia berdosa, dia akan kena hukuman maut. Tapi yang menghidupkan lahir dari daging seperti persekutuan dengan Adam. Tapi kalau dia persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Kristus, harus dilahirkan dari roh Allah. Maka itulah memboleh masuk kerajaan surga. Maka disimpulkan oleh Petrus di dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus katakan begini, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi orang yang dilahirkan dari roh Allah, dia mengundang Roh Kristus itu masuk dalam hidupnya. Tanpa itu, dia tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Tanpa persekutuan dengan Kristus, dia binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Maka Kisah 2 ayat 38 ini kalau digambarkan seperti ini. Ini kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Maka di Alkitab percaya pada Tuhan yang Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Tuhan yang dikenalkan dalam Alkitab, bukan Allah yang Esa Polos Tunggal, satu pribadi, tapi ada 3 pribadi yang berperan. Allah yang Elohim, Yahweh Elohim, itu Bapa yang perlu kita bertobat. Kalau dulu pada Allah-Allah lain, dulu tidak pernah pada Allah Tritunggal, dia berbalik, namanya pertobatan, balik kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, dia harus beriman. Beriman kepada apa? Zaman Abraham, zaman Habil, beriman pada janji Mesias. Tapi zaman Yesus Kristus, beriman pada Yesus Sang Mesias yang datang ke dunia. Setelah Yesus naik ke surga, kita yang ada di zaman akhir ini beriman pada Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa saya, yang telah mati bagi pengampunan dosa kita di kayu salib. Satu-satunya Mesias, satu-satunya juru selamat yang menebus dosa saya supaya dosa saya diampuni. Dan sekarang ini orang yang percaya tidak cuma percaya, tapi perlu menerima Roh Kristus masuk dalam hati saya, masuk dalam hidup saya. Kalau dia menerima Roh Kristus, maka dia ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah masuk kerajaan surga. Seringkali namanya Kristen, saya berapa mahasiswa orang saya tanya, banyak yang kata percaya Yesus, percaya. Apakah engkau sudah didiami Roh Kristus? Bingung. Kapan kamu didiami Roh Kristus? Oh, belum tahu. Waktu itu saya katakan, sekarang undang Roh Kristus. Jadi setiap mahasiswa kami yang masuk STT Gamaliel ada konsultasi. Satu mahasiswa, kamu sudah Kristen lama? Oh sudah aktif, saya sudah aktif. Saya pertanyaan, kamu pernah mengundang Roh Kristus, Roh Kudus masuk dalam hidup saya sehingga punya persekutuan dengan Allah? Belum pernah. Saya baru dengar ini. Ya, sekarang terima Roh Kristus. Sudah percaya, oke.
sudah percaya. Persoalannya, kalau tidak dilahirkan dari Roh Allah, belum masuk dalam kerajaan Allah. Bertobatlah kamu dan beri dirimu dibaptis, percaya pada Yesus yang mengampuni dosamu, dan terimalah Roh Kristus. Roh Kudus perlu diterima. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kalau kita terima, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yuk pemusik, silahkan. Kita meyakini ini. Dan orang-orang yang ada di dalam Roh Kristus lah, dia hidupnya jadi rohaniah, bukan alamiah. Hidup alamiah menuju binasa. Hidup rohaniah dalam Yesus Kristus menuju kerajaan surga dan hidup kekal. Kesimpulannya, kapan saya masuk kerajaan surga? Saat saya percaya Yesus, menerima Roh Kristus, dan sudah bertobat dalam Bapa. Kita akan berdiri bersama-sama. Saya akan bertanya pada Bapak. Kandunganku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Semua berdoa secara pribadi, tutup mata. Satu pertanyaan, apakah Anda sudah percaya Yesus satu-satunya penebus dosa saya? Dan yang kedua, apakah setiap pribadi saya sudah mengundang Roh Kristus masuk dalam hidupku, masuk dalam hatiku, menerima persekutuan dengan Yesus Kristus, dan masuk di dalam hidup yang kekal? Yang mau terima Roh Kristus pagi ini, dengan iman angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman angkat tangan, dan sekarang berdoa bersama dengan saya. Tirukan saya dengan iman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuklah dalam hidupku. Roh Kristus, Roh Kristus, tinggallah bersamaku selama-lamanya. tinggallah bersamaku selama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan, Tuhan sucikan dosa-dosaku. Tuhan sucikan dosa. Saya bersyukur Saya bersyukur saya memperoleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan surga mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus,